Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Siapa yang bakal berangkat haji dalam waktu dekat? Kenapa nggak yakin, nggak ngaco? Kan udah minta sama Allah. Tadi Ustaz Selamat udah. Siapa yang berangkat haji dalam waktu dekat? Iya gitu dong. Yakin. Siapa yang udah yakin berangkat haji dalam waktu dekat tapi belum bayar? Saya, iya. Bangga banget. Iya. Coba ya informasi-informasi yang ada di televisi. Itu bagi sebagian yang lain makin ngecilin gitu. Orang-orang yang pengen pergi haji gitu. Aduh, apa bisa gitu. Kemarin saya, tadi pagi apa ya? Oh kemarin. Dengan izin Allah nggak sengaja begitu ngelihat running text. Daftar tunggu jemaah haji Lebak. 19 tahun. Nah saudara jangan lihat itu, lihat Quran aja. Kalau lihat itu jadi ngitung, waduh gitu. Segala informasi yang ada hanya untuk menambah wawasan kita, tapi tidak menambah ketakutan kita. Malah harusnya segala informasi yang ada justru menambah iman kita. Itu. Contoh, silakan dibuka. Quran, ya, surah Ali Imran. Oke. Surah Ali Imran ayat 173. Ali Imran ayat 173. Dewi, jangan ngobrol ente, ikut ngaji. Jemaah ngaji lu pada nggak ngaji. Ikut ngaji, ikut ngaji. Sudah dibuka. Ini kan ayat ini berisi informasi, ada gabungan pasukan demi pasukan itu. Istilahnya begini, ada pasukan demi pasukan yang kemudian bersekutu, berserikat, berkoalisi, pasukan tempur, lagi bergabung, kemudian merapat, lalu bergerak menuju kita. Sementara informasi yang lain adalah, banyak lagi sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita yang justru menolak menolong kita. Pada posisi informasi seperti ini jadi melemahkan kita, atau malah ya udah kalau gitu mas sekalian uji iman aja. Kita cuma punya Allah, nah gitu. Harusnya tambah menarik untuk kemudian kita membuktikan ini. Kalau saya bisa matahin running text ini, nggak bener daftar tunggu itu 19 tahun, and I'm the one, dan saya adalah salah satu contoh, maka ini akan menjadi berita iman buat semua yang lain. Harusnya begitu. Jangan begitu. Oke, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Coba ya, alih-alih takut malah fazadahum imana, malah bertambah-tambah imannya. Lalu itulah momen di mana mereka kemudian berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Emang juga saya udah nggak mau ngelihat daftar tunggu. Emang juga saya udah nggak mau ngelihat visa. Emang juga saya udah nggak mau ngelihat paspor. Saya nggak mau ngelihat yang lain. Urusan saya sama Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Umat Islam juga diuji lagi gitu kan. Baik secara keumatan, secara menyeluruh maupun fardan ya, individual, personal itu ada ujian-ujiannya. Apakah sesuatu yang Allah berikan informasikan sejatinya itu dari Allah ya? Siapa yang bikin running text? Allah sebenarnya. Siapa yang mengizinkan kita melihat? Allah juga. Kejadian 177 jamaah haji, calon jemaah haji yang kemudian terlantar di Filipina dengan 1 sebab, 2 sebab, 3 sebab yang disediakan Allah. Itu kan juga ujian juga buat kita semua. Ujian juga loh buat kita semua. 1, apakah menjadi doa buat kita? Atau rasain, gak sabar sih, atau begitu? Kan jadi ujian buat kita. Atau menjadi sesuatu yang biasa saja, gak nambah iman juga, dan nggak nambah pahala juga gitu. Artinya ya jadi tontonan biasa. Paling cuma kasihan ya gitu. Atau sebel amat sih emang nipu gitu doang. Nah ketika informasi-informasi itu datang, nah, coba cek nambah iman kita tidak. Kontrakan lagi butuh duit buat bayaran. Tambah lagi bertubi-tubi ada tamu datang. Ternyata tamu ini membawa masalah. Lagi keadaan seperti ini, Masya Allah. Kita ketibanan lagi masalah baru 10 juta mesti bayar. Kenapa? Karena tamu itu melakukan transaksi TKP-nya di kontrakan kita. Sehingga orang-orang menuduh itu kita. Masih lagi ditambah anak kita punya masalah lagi. Ya Allah, pakai motor anak orang. Tabrakan. Alhamdulillah anak kita nggak apa-apa, tapi motor itu Masya Allah kayak dilipet-lipet. Tetangga kita yang marah dan menuntut penggantian dari kita. Mesti ganti baru. Allah. Ditambah lagi dengan masalah baru lagi. Elah tiba-tiba bini baru lapor. Dia pakai duit arisan. Lah bulan ini udah mesti kocokan. Kapan duitnya mesti ada. Sedangkan dia udah narik pertama dulu. Nah loh. Keadaan seperti ini akan menambah Anda menjadi letih, lemah, kecil, atau justru ya udah ya Allah udah dengar semua kan. Saya udah gak bisa mikir, engkau aja yang mikir. Enak kan, tidur aja udah. Tapi sebelum tidur serahkan dulu sama Allah. Nggak apa-apa, saya juga suka begitu. Oh lagi nggak bisa mikir, emang mau mikir apaan? Ya nggak usah mikir lah. Cuman sebelum tidur tuh, sholat dulu 2 rakaat. Sholat dulu 2 rakaat. Ya Allah tadi pagi permintaanku cuman 1 ya Allah.
Tapi sekarang permintaanku bercabang. Gitu. Nggak apa-apa. Sholat 2 rakaat. Qul, katakanlah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bacain. Bacain. Ya Allah, kami lupa meminta perlindungan darimu. Jangan sampai ada tamu yang engkau kirim ya Allah, kecuali dia membawa keberkahan, nikmat, keberuntungan. Kan kemarin enggak berdoa sama Allah. Situ merasa nyaman-nyaman terus terima tamu aja. Ha? Tanpa meminta kepada Allah. Engkaulah yang menyeleksi ya Allah. Kan jadi barokah. Kejadian itu menjadi barokah. Kenapa? Menjadi ilmu. Betul tidak? Menjadi ilmu. Oh iya, saya yang salah. Kenapa saya tidak meminta Allah men-screening? Ikutin. Allahumma ya Allah, ya aliman bima yakun, ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya Allah, ya aliman bima yakun, wahai yang maha mengetahui. Ayo baca. Baca. Wahai yang maha mengetahui bima yakun, akan apa yang akan terjadi. Ikfina, lindungi, jagain, cukupin, syarra ma yakun, dari keburukan yang akan terjadi. Qabla ayyakun, sebelum keburukan itu benar-benar terjadi. Hatta la yakun, sampai kemudian akhirnya tidak terjadi. Allahumma ya aliman bima yanzil, ya Allah yang maha mengetahui apa yang akan turun. Ikfina, jaga, lindungin, cukupin, syarra ma yanzil, dari keburukan apa yang bakalan turun. Qabla ayyanzil, sebelum dia turun. Hatta la yanzil, sampai kemudian dia nggak jadi turun. Allahumma ya aliman bima ya'ti, ya Allah yang maha mengetahui apa yang akan datang. Ikfina syarra ma ya'ti, lindungin, jagain, cukupkan keburukan apa yang bakalan datang. Qabla ayyati, sebelum dia beneran datang. Hatta la ya'ti, sampai kemudian enggak betul-betul datang. Ya man biyadihi malakutus samawati wal ard, ikfina syarral ayyi, wahfadna minal ghayyi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Kejadian tamu itu bikin kita jadi doa. Ustadz, tadi doa apaan tuh? Ya itu doanya. Enggak dengar apaan tadi terjemahannya. Ya Allah, engkau kan yang tahu nih apa yang bakal terjadi. Kalau sampai engkau tahu yang akan terjadi ini jelek, hadang. Keren kan itu? Blok. Tahan. Sebelum dia datang, tahan. Itu doa yang tadi itu bunyi.
Sampai tidak terjadi kedatangan itu. Lah emang kita tuh emang salah itu. Kita enggak berzikir, zikir pagi kita enggak. Lah tamu itu datang jam 10. Harusnya kan kalau saudara zikir pagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kita minta dari pagi-pagi pertolongan sama Allah. Tamu ini nggak bakal nyampe kita, nggak bakal. Begitu dia datang, bini nganggap kita nggak ada. Ada suami, Mbak, agak ada. Oh, kayaknya jalan barusan. Oh, saya boleh nunggu di dalam? Gimana ya? Suami kagak ada. Nanti aja dah janjian lagi. Nah, kapan suami datang? Tahu ya? Makhluk nggak jelas. Sekalian curhat istrinya. Mau pergi aja kagak bilang. Oh, ya udah kalau gitu dah. Bilangin dan ntar besok saya kemari. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu pergi, suaminya keluar. Siapa dek? Lah. Abang di dalam. Iya, gue denger. Lu ngomongin gue juga tadi. Emang biasa begitu? Kagak lah. Nah, tadi oh, berarti bukan abang tadi. Saya mau udah marah-marah aja. Lah gue di dalam, gue lebih all. Lagi Siapa tadi? Dia lupa nanya. Lah lu mah tuh. Orang menanya ke siapa namanya, mana nomor handphonenya, tanya. Nah, itu bentuk penyelamatan dari Allah. Tapi karena kita tidak meminta perlindungannya, tidak meminta pertolongannya, lewat. Ayo, ngobrol, jangan ngobrol. Sini nih, gabung depan sini. Wih, sini suruh gabung dua tuh. Jadi, sekalian kita ngomong sama Allah, ya Allah tadi cuma minta buat bayar kontrakan. Habis amin tuh. Tiba-tiba datang informasi, tetangga lah. Hah? Ngasih tahu, Ji, lu bakal repot. Emang apa repot? Lu inget kan 2-3 hari yang lalu ada orang datang kan? Hah? Ternyata tuh Ji, penipu Ji. Sekarang temen gua nggak mau tahu Ji, dia anggap lu tuh kenal sama dia. Masya Allah. Gimana? Jadi minta ganti sama lu. Ya Allah, berapa? 10 juta. Aduh, Masya Allah, 10 juta. Belum beres lagi, datang tetangga yang lain lagi. Mana bapaknya nih anak? Waduh, kita tadi begini. Lama-lama begini, ini nyungsep. Waduh, siangnya lagi bini ngomong, Bang, maaf ya Bang, tapi karena abang lagi pusing, sekalian aja dah. Iya benar, bagus tuh istri begitu bagus. Jadi jangan nunggu kelar, orang lagi pusing tambahin sekalian udah. Itu Allah suka begitu. Kenapa? Make you stronger, bos. Bikin ente tuh kuater, lebih kuat. Jadi sekalian itu ibarat belanja sekalian jalan, gitu. Kan bagus tuh. Sekalian pingsan, ya udah. Minta sama Allah, udah beres, udah lapor aja, bacain. Susah amat. Habis bacain lu tidur, enteng kan? Habis bacain nih, ya Allah tadi datang tamu tuh kemarin bla 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 bla. Oke, mulai hari ini ya Allah, aku minta kepadamu, Engkau yang screening semua tamu. Yang kedua ya Allah, anak saya Makasih selamat. Sekarang kami lagi dituntut untuk ganti motor dia. Baik ya Allah, Engkau berikan rezeki kepada aku untuk mengganti motor tetangga dengan tahun yang lebih muda. Dan sekalian gantiin motor saya juga ya Allah. Nah emang yang berikutnya,
Nih istri ini udah 7 kali begini modelnya. Ubah perangai dia ya Allah. Biar jadi perempuan yang salehah, yang qanitah, yang hafizah. Ya Allah, kalau emang ini salah saya mendidik istri saya, maka jangan kau menghukum saya ya Allah. Tapi berikan ilmumu untuk saya agar bisa mendidik istri saya. Kan cakep itu. Nggak usah marah-marah juga. Udah, mau gimana lagi? Udah terjadi. Mau lo gamparin bini lo? Susah, orang lain belum pada punya bini. Betul nggak? Coba di sini berapa banyak yang belum punya bini? Mana coba yang belum punya bini? Tuh lo lihat, banyak banget itu. Kau tinggal ngebenerin doang mah, betul nggak? Tinggal ngebenerin doang mah, insya Allah, betul nggak? Oh, udah habis bacain, ngaji dulu dah, seain doain, gitu. Betul nggak? Sesurat 2 surat, oh saya yang panjang-panjang Al-Maidah. Zikir dulu, ayo dibawa enak, udah serahin sama Allah aja, itu mau urusan sama Allah. Terus kalau perlu ini undang tetangga kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sholat johor. Ini tetangga-tetangga ada lagi enggak yang kira-kira saya belum tahu dari kelakuannya istri saya atau dari kelakuan anak-anak saya? Kalau emang ada sekalian dah, saya lagi puyeng nih. Jangan sampai udah selesai ada lagi yang baru, selesai ada lagi yang baru. Kan mendingan sekalian jalan, betul nggak? Nah, umumin ke tetangga, sini datang. Kayak kita ngumumin kalau kita punya keluarga meninggal gitu. Bila ada utang piutang yang terkait sama almarhum, silakan datang, kan begitu. Nah, masa hidup, ngomongnya masa hidup, oh keren. Kami tunggu laporan Anda semua sampai jam 4. Bila mana jam 4 nggak ada, kami nggak mau tanggung jawab. Nanti datang dah tuh tetangga, Assalamualaikum Ji, aneh sih nggak enak nih sama ente, tapi mertua ente utangnya banyak. Nah kan mertua gue banyak anaknya. Ya, tapi kan lo tadi ngomong johor. Oh ya udah, berapa utang mertua? 700 Ji. Di warung gue 700. Tolong lagi yang lain lagi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iya gimana? Ente belum pernah bayar air. Belum pernah bayar apa namanya, kebersihan. Oh berapa duit? Murah sih, 15.000. 1 tahun lu belum bayar. Jutaan. Aduh gue hitung, tenang, gue hitung, beres tinggal ngitung mah. Berapa itu Mbak? Coba hitung. 15.000 kali 12 dulu dong. Kali 12 kali 7 1.200.000. Oke siap, insya Allah. Oh, apalagi 17-an Ji. 17-an lu gak pernah ikut. Besok lu ikut, jangan sampai gak ikut. Ya, udah gak ikut orangnya, duitnya gua gak ikut. Berapaan? Ya kalau itu kan sunnah Ji, berapa aja lu bayar. Iya, sampai jam 4 itu total 30 juta. Nggak usah mundur. Apa bedanya lu minta 30 juta sama 30 miliar di depan Allah? Nggak ada bedanya. Tenang aja apa? Tenang aja. Habis asar, ngadep lagi sama Allah. Ya Allah, kita ngaji waqiah ada, adem. Sore-sore baca sama istri. Habis baca ngobrol dari hati ke hati gitu. Suami yang tadinya nggak tahu-tahu urusan arisan gitu, jadi tahu gitu. Emang berapa duit arisan yang lo pakai yang mesti diganti bulan ini, cerita tuh istri. Ya kurang lebih 20 juta. Udah tenang aja, ada Allah lah. Akhirnya bisa jadi hikmahnya tuh banyak gitu. Si suami jadi sadar, iya benar. Jadi wajar ada 2 kejadian.
Ada tamu datang nilainya 10 juta. Gantiin motor tetangga 10 juta. Wajar nggak? Wajar. Perbuatan siapa? Perbuatan salah satu dari suami istri. Kalau sudah begitu ya tinggal minta ampun sama Allah. Tinggal minta ampun aja, enteng. Bener enteng Allah mah. Ya. Coba lihat surah Al-Furqan. Surah ke-25. Ujung. Ujung surah Al-Furqan. Menjelang ujung. Ayat 70. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Kalau kita udah kembali kepada Allah, kemudian beriman, ya, beriman itu apa sih? Ya termasuk beriman tuh percaya gitu. Percaya Allah bakal bayarin kontrakan. Allah bayar ganti rugi motor orang. Allah tutupin kemudian arisan itu. Percaya gitu loh. Percayalah insya Allah ada Allah lah gitu. Itu amanah, itu termasuk diantaranya. Sehingga begitu kita percaya sama Allah, kita nggak nyari-nyari orang lain gitu. Kalau enggak lo nggak percaya dong. Kayak gini loh. Ente minta tolong mana? Ente udah ngomong mana? Tiba-tiba ente ngomong juga sama Jamil. Nggak cukup ngomong sama Jamil, ente ngomong juga sama Slamet, ngomong sama Sani, ngomong sama Tarmizi, siapa aja itu kalau sementara orang-orang akhirnya ngomong sama Ane juga gitu. Nah itulah silokanya Allah, walaupun laisa kamitslihi syai'un. Amanah. Kemudian apa? Wa amila amalan salihan. Ya. Lihat ayat 70. Wa amila amalan salihan. Ya. Lakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka mereka itulah yang akan dirubah oleh Allah. Ya. Keadaan buruknya menjadi keadaan-keadaan yang baik. Keburukannya menjadi kebaikan. Kesalahannya menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah itu memang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan ghafur itu juga artinya menutupi. Allah, insya Allah Allah bisa tutup semuanya. Karena sayangnya Allah, Allah take over semua urusan kita ya Allah. Dan akhirnya kejadian demi kejadian malah jadi momen kita kembali kepada Allah. Sebagai suami menyadari iya ya. Kenapa istri saya sampai ngambil tadi? Gitu. Oh karena begini, karena begitu. Terus istri juga ngoreksi kita gitu. Nah, terus bagaimana dengan urusan? Ya urusan sih. Emang harus? Allah menjawab doa ente dengan Allah kasih ente duit buat bayar kontrakan? Kan nggak harus.
Bisa saja Allah menjawab malah dengan ente diusir malah dari kontrakan. Nggak apa-apa. Malah bagus kan, sekalian ngilang. Orang jadi pada bingung, gue minta ganti kemana? Nggak harus bos, nggak mesti gitu. Bisa jadi itu jalannya dari Allah. Allah tetap nggak bayarin gitu, bisa. Minta boleh gitu loh, maksa jangan. Kalau minta, wah mesti. Tapi maksa mesti begitu, kita nggak punya pengetahuan yang mana yang lebih baik buat kita. Pokoknya saya maunya dia, jangan begitulah. Enggak, dia, jangan begitulah. Saya nggak mau kawin, kecuali sama dia. Ah, bohong. Buktinya begitu dia kawin sama yang lain, lu kawin juga sama yang lain. Jangan tuh masalah. Kalau Allah benar-benar kunci gimana? Dia dilolosin nikah, tapi ente juga dilolosin kalimatnya. Ente nggak kawin-kawin tuh seumur hidup. Bisa gitu. Gua mah nih ya, kalau cuma jadi kasir, mendingan gua nggak kerja. Waduh. Hati-hati tuh. Dicatat tuh. Stempel turun nih, ceder. Udah. Emang dia nggak jadi kasir, nggak jadi. Tapi Allah lolosin, dia nggak kerja-kerja seumur hidup. Banyak kan yang begitu. Kenapa? Dia bukan tidak dapat kerja karena tidak berilmu. Dia tidak dapat kerja bukan karena dia itu nggak bisa punya. Enggak. Dia tidak kerja karena sombong. Lah kalau cuma jadi OB aja mengapain gue S1 ji. Yang bener aja kayak nggak ada kerjaan lain aja. Aduh ucapan kita dicatat. Saya nggak tahu nih, dari mana mulainya tadi ceramah sampai jadi ngomongin begini. Tapi ya asik juga sih, ini sehari-hari kita kok. Sehari-hari kita suka takut kena masalah. Nggak usah takut selama Allah itu ada gitu. Yang penting mah kita ngomong aja udah. Saudara, kata rektorat, saudara kami kirim ya pertukaran mahasiswa ke Jepang. Wah stres dia. Satu sisi dia senang, tapi satu sisi dia mikir musim dingin, bagaimana nyiapin jaketnya. Nanti bahasanya seperti apa? Itu dia nggak tahu Allah itu. Kalau tahu Allah gimana? Tinggal datang aja ke Allah. Ya Allah, tadi ikut denger kan? Ini sederhana. Nggak mungkin dong nggak denger, ya kan? Itu doanya begitu sama Allah. Orang engkau juga kok yang nyuruh rektor itu ngomong, ya kan? Saya senang doa begitu, senang, akrab. Kalau emang dengar, engkau tahu dong, saya nggak bisa beli jaket dingin. Tadi udah cek online, mahal ya Allah. Long john aja sekian, jaketnya, aduh, kita perlu duit bangsa sekurang-kurangnya 20 juta. Gimana itu ya Allah? Makasih ya, udah dipilih dari sekian ribu mahasiswa, saya yang dipilih pertukaran mahasiswa ke Jepang. Tapi tolong jadilah Tuhan yang bertanggung jawab. Lah Allah mah demen digituin. Emang orang tersinggungan? Enggak ada dia tersinggung, dia sobur. Coba kalau ente digituin, udah bagus loh. Kau berangkatin ke Jepang, pakai minta ongkos segala, lu mikir dong, gitu kan? Tapi kalau Allah mah enggak ada kita lagi berdoa begitu kita ditoyor mungkin.
malaikat nggak mungkin lah. Ya Allah, antal haq, oh gitu, gak godain. Ya Allah, engkau kan ghani, al-ghaniyul mughni. Kalau bisa nih ya, 4 bulan selama di Jepang, saya pulang bawa uang saku ya Allah. Terus kalau bisa saya nikahnya di sono aja dah, sama orang Jepang, Oshin punya. Wah, zaman dulu banget ya. Ini belum pada lahir ya muda-muda nih. Oshin zaman kita nih, zaman angkatan tahun 75-an ya. Yang baru-baru mah nggak kenal kali ya? Hah? Nggak tahu Oshin apaan. Berdoa pagi, siang, sore, malam supaya bisa berangkat ke Jepang. Alhamdulillah, Allah putusin. Udah nggak usah berangkat, dia ribet. Rektor manggil. Maaf ya dek, rupanya kami salah pilih. Kamu saya kirim ke Darul Quran aja. Kita ada MOU sama Darul Quran. Supaya di kampus kami ini, kampus kita, nanti mahasiswa-mahasiswa bisa ngapal Quran. Baik Pak Rektor. Jadi saya nggak berangkat nih. Enggak. Informasinya kan kamu bisa bahasa Jepang. Ternyata salah. Ada orang mirip namanya. Kamu katanya bisa banyak bahasa Arab. Jadi ya udah ke Darul Quran aja. Baik Pak Rektor. Makasih ya. Udah bohong. Gak bohong beneran ini. Salah pilih. Iya, canda Pak. Makasih ya Pak. Pamit dulu Pak. Kapan nanti berangkatnya? Ya, ntar kami panggil lagi. Terus bagaimana dengan nasib doa kita? Nggak bakal bohong. Nggak bakal bohong. Dipilih nih oleh Darul Quran. Ngabdi sekian tahun, ternyata Darul Quran buka cabang di Jepang. Udah nggak bohong nah. Yang penting menyangkut dulu nih, nyangkutnya aja enggak ente. Nyangkut dulu zeng. Masalah nanti kapan naiknya itu urusan Allah. Ternyata jadi juga. Darul Quran buka cabang di Gunung Fuji. Dia ketawa. Lu ngetawain gua loh. Belum tahu ya? Oh berarti bukan follower Instagram dong. Kan kita udah buka di Gunung Fuji memang. Di kaki Gunung Fuji. Di kota namanya Shizuoka. Allah. Nggak bohong. Yang penting lu ngomongnya aja lu enggak. Ya Allah. Nggak jadi dah. Malaikat, oh ya. Nah, bininya udah, kenapa bang? Nggak yakin gua. Gimana? Udah ngomong aja bang. Nggak yakin. Si abang, udah saya ngomong dah. Abang di belakang. Wah, si istri depan sat. Ya Allah, jangan sampai nggak yakin nih. Rumah di depan itu bisa kami beli. Amin. Suaminya, iya. Tadi kan ngaji ada bab Ashabul Yamin. Itu yang membuat Ustazah Nabila. Itu sebaik-baiknya istri ya. Nah, jadilah seperti Nabila, Masya Allah. Amin, saya doain. Mudah-mudahan bisa punya suami Ustadz selamat. Nabila di belakang nangis beneran. Mudah-mudahan punya istri seperti Ustazah Nabila. Amin. Ya Allah, pada dosa lu tadi ngeliat dulu.
Orang bukan ngaji waqiah, lu malah ngeliatin bini orang. Ngaku lo. Domelin lo Ustaz Selamat. Doain Bu, anak-anak ibu tuh biar punya suami kayak Ustaz Selamat. Kalau kita tanya siapa yang beruntung, Ustaz Selamat tuh yang mukanya pas-pasan begitu. Dapat Ustazah Nabila, bukan, Nabila juga beruntung. Selamat ini mukanya muka kiai ini, cuma tawadu aja dia. Makin lama lihat nanti mukanya, Allah. Saya tadi ngelihat tuh di TV, ngelihat mukanya Selamat. Terus saya bandingin dengan ketika dia turun pertama kali dengan saya Wahbah. Ketika itu saya bilang sama Ustaz Selamat, Mat, nanti kalau udah lulus dari Damaskus, jangan kemana-mana di Darul Quran. Itu kayak batang lidi, jelek banget. Ente yang kenal lama aneh zaman dulu, muka bisa dirubah sama Allah, dari ganteng jadi super jelek. Bener, kalau lu sombong lu nggak dianggap sama Allah. Makanya tuh kemarin ada anak yang Down syndrome. Saya bilang sama ibu bapaknya, Bismillah, Allah itu yang bisa mengubah sel, hormon, bisa. Bener, Jamil tuh, coba Jamil berdiri. Coba nih lihat mukanya coba. Mil, nanti abis ini lu posting foto lu zaman dulu. Wah elah, anak Teluk Naga. Megang kamera juga sampai doyong-doyong. Sekarang ketika Allah angkat dengan Quran berubah. Ustadz Selamat nih 5, 6, 7, 8, 10 tahun akan datang makin bersinar, makin bercahaya. Cuma emang Ustazah Nabilnya tambah cakep, gak kekejar juga tetap. Ustadz ini ngomongin bini orang lah, adek saya cinta sama dia. Bangga, seneng. Apa? Ashabul Yamin. Coba jalan-jalan sebentar. Jalan-jalan sebentar ke surah Al-Muddathir. Coba buka surah Al-Muddathir. Al-Muddathir ini surat ke berapa? Tujuh empat. Coba kita lihat dulu dari ayat 8. Satu peristiwa yang jangan sampai kemudian kita berhadapan dengan Allah ketika Allah tuh memang nungguin kita dengan kemarahan. Ayat 8. Mulai ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر
lawahatun lil bashar. Ashabus shimal nggak selamat. Ini kayak ada kotak, kayak ada rumah gitu ya, yang bukan tembok, ini besi gitu, terus dibakar, terus situ dimasukin tuh, dibuka tuh pintu, situ dimasukin, bang gitu, terus ditutup. Itu sakor. Dan itu belum gambaran sakor. Itu saya ceritanya di dunia kok. Ente kebakar. Nah ketika kebakar gimana sih, kan kulit ngelepu tuh. Nah itulah lawahatul lil bashar. La tubqi wa la tadhar. Ya Rabb. Itu gambaran ashabus shimal. Mereka nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah ngasih makan orang miskin, pelit, punya mata dipakai maksiat terus, punya telinga, punya mulut, punya pikiran hati jarang dipakai buat Allah, buat agamanya Allah, punya kaki, punya tangan, miring terus ke kiri terus, jarang kanan, mau masjid ogah, ke lapangan badminton oke, masjid ogah. Futsal, waduh 2-3 jam dia tahan, tapi buat ke masjidnya nggak tahan. Dia boleh futsal, woi bagus, badminton ya keren. Tapi kalau bisa ketika kemudian azan adil lah, yang adil gitu, yang punya kaki, oh ya cobalah disenengin gitu. Tapi kalau tidak, jadi suami juga payah, jadi istri payah, jadi anak payah, jadi orang tua payah, jadi majikan payah, jadi karyawan payah, kerjaannya bohong terus, nipu terus. Wah, pokoknya tidak ada yang membuat dia bisa menjadi pindah kuadran menjadi ashabul yamin. Maka tempatnya salah satunya itu di sakor. Neraka sakor ini seperti apa saudara-saudara semua yang dirahmati Allah? Salah satu digambarkan oleh Allah, la tubqi wa la tadhar, nggak bisa keluar. Padahal di situ apinya nggak pernah padam. Untuk bisa memahami ayat ini, saudara perlu pergi ke UGD, datang ke pasien-pasien yang baru saja kena ledakan tabung gas misalnya. Lalu bagaimana keadaan kulitnya? Dan itu baru api dunia. Dan apinya sudah selesai. Udah mati kan? Tapi bagaimana dengan sakor? Sakor itu lawahatul lil bashar, dalam keadaan la tubqi wa la tadhar. Ngangusin kulit kita dalam keadaan nggak pernah padam tuh apinya. La ilaha illallah. Tapi kata Allah apa? Lompat ke ayat 39. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan, ashabul yamin. Mudah-mudahan kita menjadi golongan kanan. Amin. Kembali ke ayat 8, balik ke atas ke ayat 8, ke lembar sebelumnya. Ayat 8. Fa'idha nuqira fin naqur. Ketika kemudian sangkakala ditiup, buang. Allah nungguin tuh. Gini ya, saya senang pakai contoh ya. Sekali lagi saya beristighfar kepada Allah. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah juga laisa kamitslihi syai'un. Tapi pernah nggak ente misalkan dengar orang yang paling ditakutin atau keadaan begini ya. Ini ada orang kuat sekali itu lagi dipegangin gitu. Dipegang. Udah ji sabar. Enggak.
Gue mesti habisin itu orang. Pernah nggak seperti itu? Pernah nggak kira-kira itu bisa membayangkan? Kita ada 10 orang nih megangin orang itu. Tentu saya tidak benar-benar tidak bermaksud keadaan ini untuk Allah. Oh, siapa yang bisa megangin Allah? Cuman ente mesti bayangin, yang begini aja nih kita udah repot urusannya. Kalau Kapolri udah bilang cari itu orang, wede. Kapolri dong, kalau Kapolsek sih masih kita masih bisa, tapi kalau Kapolri udah bilang, ini orang udah gue lingkerin. Panglima udah memerintahkan seluruh prajuritnya untuk nyari orang ini. Dan kemudian Panglima atau Kapolri bilang, jangan ada yang sentuh dia, biar aku yang langsung. Waduh, kacau tuh. Kita dipegangin. Udah aja, udah. Jangan Ji, sabar. Sabar Ji. Udah gue pengen habisin dia. Kan berarti kemarahannya udah. Nah itulah ya gambaran dzarni wa man khalaqtu wahida di ayat 11. Coba baca dulu. Saya kasih Anda waktu baca dari ayat 8 sampai ayat 11. Silakan. Baca ayatnya, baca terjemahnya. Makasih ya. Baca terjemahnya juga ya. Coba ya saya baca ayatnya, saudara perhatikan terjemahnya. Saudara baca ayat, saya baca ayatnya, saudara baca artinya. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا. Sudah? Selesai? Hari di mana sangkakala itu ditiup, itulah hari yang sangat sulit, super sulit. Alal kafirina ghairu yasir. Buat orang-orang yang kufur nikmat. Ini bukan berarti orang kafir saja ya, tapi kufur nikmat. Kufur nikmat itu ya kita inilah, mudah-mudahan kita bisa bertobat. Amin. Kufur nikmat gara-gara punya kasur malah kesiangan. Itu kufur nikmat itu. Masih tiker kita gak pegel-pegel, tapi gara-gara pegel-pegel 2:30 bangun gitu. Sholat, nangis-nangis, minta supaya bisa punya kasur. Begitu punya kasur, malah bablas. Kafirina bukan berarti kafir saja, tapi bisa jadi kita ini kufur. Ghairu yasir, nggak bakalan mudah. Apa yang Allah katakan kemudian? Dzarni, biarkan aku yang menghadapi apa yang sudah aku ciptakan. Berdua saja. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Udah jangan ikut malaikat, jangan ikut campur. Aku berdua saja dengan yang udah aku ciptakan. Terus Allah bacain tuh. Nah, ritmenya nih, Sejamil nih, perhatikan. Tadabburnya nih enak betul. Nanti tolong dikaji lagi sama teman-teman Darul Quran. Nanti Allah nih sepanjang juz ini, kemudian sampai nanti juz 30, ngebacain terus nih. Sampai nanti puncaknya Allah bilang Rabbun Nas. Di surat An-Nas. Ini Allah lagi ngebacain nih. Lu inget gak sih gitu kalau kayak kita ngomong? Bukannya gua nih, dulu yang bikin lu. Sekarang begini, gua tabok lu. Kayak gitu. Kurang lebih dah. Dengan posisi yang udah nggak kejangkau sama kita. Coba perhatikan. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا
Bukankah aku yang sudah menjadikan baginya harta? Malam mamduda. Weh. Coba nikmati dulu bacaan. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Wa banina syuhuda. Dan anak-anak yang selalu bersama dia. Wa mahhattu lahu tamhida. Dan kulapangkan baginya rizkinya, kekuasaannya dengan selapang-lapangnya. Bahkan diantara kita minta nambah terus gitu. Summa yatma'u an azid. Kemudian diingin sekali supaya aku menambahnya. Kalla innahu kana li ayatina anida. Sekali-kali tidak akan aku tambah karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. Sa'urhiqu sa'uda. Aku akan membebaninya mendaki pendakiannya memayahkan. Jadi kalau ada orang yang kemudian dia lupa sholat, ngurangin sholat, apalagi sampai ninggalin sholat, dia tidak bersedekah, bahkan tidak berzakat, lalu dia bertambah, sesungguhnya lagi ditambahin kesukarannya oleh Allah itu. Lagi ditambahin kesukarannya. Belum lama kita lihat ya, ada konglomerat nomor 5 di Korea yang bunuh diri. Jelek banget. Ya jangan sampai, walaupun ya kita nggak tahu juga apa yang menyebabkan beliau seperti itu, ya kita nggak paham. Jangan sampai beginilah, ketika saudara punya rumah cuman, dalam tanda petik yang nggak boleh kita ngomong cuman, atas atap itu nggak ada Ethernet, langsung genteng. Oke. Tembok tidak berplester, apalagi bercat. Ada jendela tapi nggak ada kaca nakoknya. Adem sih. Emang kalau hujan tampiasnya minta ampun. Supaya nggak tampias, ente taruhin itu seng-seng bekas supaya nggak tampias. Tapi akibatnya apa? Berisiknya diomelin tetangga. Tungtang 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 kalau hujan. Terus lantai gitu loh. Bukan keramik tapi masih tanah. 2016 tapi TV-nya hitam putih. 2016 tapi TV hitam putih. Sesekali hilang gambarnya. Komplit dah. Gara-gara radionya cuman bisa AM doang. Radio transistor zaman dulu, Ji. Tapi dia malah jadi ngaji terus. Karena kalau AM kan ngaji mulu tuh, alhamdulillah. Kalau nggak radio Roja ya nggak radio apalagi tuh. Hasil apalagi tuh. Ya lumayan lah pokoknya. Nah, tapi punya dia itu. Punya dia. Hingga kemudian setan menggoda suami istri ini. Dan berhasil gitu loh. Rumahnya bukan cuma tambah bagus tapi tambah lebar. Sampai akhirnya tuh rumah dijaminin ke bank. Alhamdulillah usahanya berantakan. Dia sebenarnya ketipu tapi sekaligus menjadi tersangka. Rumah habis, dia di dalam penjara, istri cerai, anak-anak nggak sama dia. Pada saat itu dia akan merasa lebih baik rumah gua yang dulu. Paham? Nah, kontur ayat-ayat seperti ini Ustaz Jamil dan kawan-kawan Darul Quran yang
Mudah-mudahan kita bisa punya tadabbur Quran komplit. Ini akan terus seperti ini sampai juz 30 nih. Coba lihat Amma Yatasaalun. Coba lihat Amma Yatasaalun. An-Naba. Coba rasakan mulai ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Itu Allah ngebacain loh buat kita semua apa yang sudah Dia lakukan untuk kita semua. Ini kurang lebih senada tuh sama yang tadi, wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Coba mulai ayat 6. Silakan baca. Coba baca yang keras ayat 6. 1, 2, 3. Nah, baca terjemahnya. Ya, secara ritme irama tuh ngepik tuh. Kalau sudah masuk juz 28, 29, 30, kalau saudara rasakan itu udah mau ngepik. Saat naik terus, naik. Nanti turun lagi menjelang surat An-Nas. Saat sampai ketemu An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Pendinginan. Tapi semua kenceng-kenceng nih. Kenceng-kenceng. Dan ngeri-ngeri, Bos. Ngeri-ngeri. Coba aja lihat judul-judulnya tuh. At-Takwir. Wah. Al-Infitar. Cuman kitanya aja nggak pernah ngaji-ngaji kayak begini. Al-Insyiqaq. Bodoh. Al-Qari'ah. Wah. Di mana jalan keselamatan buat kita? Ashabul Yamin. Balik surah Al-Mudaththir. Kalau bisa sih kita ketemu Allah ya dalam keadaan Allah senyum gitu ya. Aduh, subhanallah. Yang digambarkan di dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafs al-mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah, terus Rasul di sebelahnya, nabi-nabi kanan kiri, malaikat-malaikatnya. Nungguin siapa? Masya Allah, ternyata nungguin Anda gitu. Allahu Akbar. Kayak kita mau datang tamu spesial calon besan, gimana sih ya? Kita nggak sabar nungguin besan datang. Kayak gitu, ha? Begitu besan datang, Masya Allah, tangan ini, petasan, wah, ya. Siapa yang pengen begitu ntar? Tola al-badru, waduh rame, ya. Roti buaya, apa segala macam. Tapi kalau kita aja begitu turun masuk ke alam yang berbeda, langsung yang nungguinnya ular dari neraka Sakor, bang. Allah, kalau kita ninggalin sholat Allah, illa ashabal yamin ayat 39. Fi jannati yatasaalun ayat 40. Di dalam sorga golongan kanan ini bercakap-cakap, saling bertanya. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Masalakakum fi sakor, kenapa kamu itu di neraka?
Lalu apa jawabannya penghuni Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu nggak pernah sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami nggak pernah ngasih makan sama orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kerjaan kami duduk bareng orang-orang ya yang merencanakan kejahatan, keburukan, dosa, maksiat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami selalu bermaksiat, nggak percaya bakal ada hari pembalasan. Coba perhatikan ayat yaumiddin. Allah sudah mengingatkan pertama kali dulu di dalam suratul Fatihah. Coba lihat suratul Fatihahnya. Ayat keberapa Maliki Yaumiddin? Allah udah ingetin tuh. Ini kotak nih. Kotak. Kita di sini. Allah bilang, kamu kemana aja terserah, bebas. Aku jadikan kamu manusia bebas. Yang penting jangan nempel aja, jangan. Apalagi sampai lompat. Kayak jalan raya, bebas, ente mau kanan, boleh. Tapi yang penting tahu aturan. Kira-kira begitu. Ini gambaran dari Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Tiba-tiba ente kayak ngejajal kesaktian ente gitu. Ini kotak nih. Ente tahu Allah maha melihat, tahu gitu Allah maha mengawasi gitu. Tapi ente minggir-minggir gitu. Ditegur nggak nih gitu. Ditegur nggak nih gitu. Begitu kan? Namanya upaya percobaan. Ternyata sampai di pinggir nggak ketegor gitu, nggak nyetrum juga, nggak ada setruman, kan nggak benjol. Kan dari dulu udah ada ungkapan itu, dosa nggak bejendol ji gitu. Karena nggak bejendol, akhirnya tadi cuma gini-gini doang gitu. Akhirnya lama, ternyata aman nih, tangan nggak kebakar. Nggak apa-apa nih, nggak kepotong. Akhirnya tip begini, ada di sini, melanggar aturan. Padahal peraturannya apa? Peraturannya apa? Nggak boleh nabrak, apalagi sampai nabrak. Karena dibiarkan terus, akhirnya bukan cuma sesekali ada di sini. Kan tadi sesekali, balik kan, balik normal lagi di sini terus gitu. Tapi karena keseringan kemari, akhirnya ente menjadi ahli sini. Pindah sudah kuadran. Capnya apa? Oh dia ashabus shimal gitu. Nah, kenapa kita menganggap nggak ada balasan tadi, nggak percaya sama Al-Fatihah ayat keempat tadi? Padahal nanti ketika di hari akhir, tiba-tiba kita kaget. Kita punya catatan dari Allah. Berapa kali kita minggir, nenggor, nyentuh, bahkan nyebrang. Ada catatannya. Sekian ribu kali. Sampai kita bingung. Masa sih? Ada, iya. Dan hari ini akulah Malik. Akulah yang berkuasa untuk membalas kalian semua. Repot. Lihat ayat 47-nya. Hatta atanal yakin. Sampai kemudian datanglah kematian. Ini maksudnya apa? Sebenarnya bagi orang-orang yang sekarang masih berstatus ashabus shimal,
kalau masih hidup, insya Allah masih bisa berpindah menjadi ashabul yamin. Insya Allah. Nah, kembali kepada pembicaraan awal. Kenapa Ibu? Nggak apa-apa ya? Apa? Iya. Kalau punya masalah gitu, punya apa yang kemudian kita rasa mengganggu pikiran kita, gitu, nggak usah kita khawatir. Kenapa kita nggak usah khawatir? Karena ada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kita udah tanggung ngasih contoh yang punya kontrakan tadi, itu kita selesaikan. Dan ini kisah sehari-hari kok. Akhirnya si istri jadi membaik. Tadinya nggak pakai jilbab, pakai jilbab. Si suami lebih perhatian ke dalam, betul nggak? Yang tadinya merasa istri aman-aman saja, sekarang dia memperkuat istrinya, keluarganya. Anaknya juga menjadi tobat, bercanda-canda dengan kehidupannya, mau gaya-gaya motor-motoran, ternyata motornya malah pinjam. Semua membaik. Ketika semua keadaan membaik, cakep keadaannya. Udahlah, jalan milik Allah, milik Allah. Yang punya kontrakan datang, ada aja judulnya. Malah ditawarin rumah. Perusahaan lah kemudian ngasih bonus. Bonusnya motor coba. Bisa. Allah sekali kerja buat semua gitu. Panggil tetangga itu. Atau Dite datang ke tetangga. Mana Pak? Ya kita datang nih mau ganti motor. Alhamdulillah udah ada ya Pak. Udah. Lihat motornya. Motor jauh nih mah Pak. Gak apa-apa Pak, rezeki Bapak ini kali. Ini juga saya nggak usaha kok. Ini saya dapat dari Allah lewat kantor saya. Rezeki Bapak udah. Insya Allah motor saya cuma 2007 loh. Udah rezeki Bapak. 2016. Akhirnya besoknya tuh semua tetangga pada ngasih motor bekasnya ke dia. Tolong tabrakin motor saya. Supaya diganti yang baru. Itu pernah terjadi masa itu sama saya. Pernah terjadi. Saya ngomong bukan karena apa ya. Astagfirullahaladzim. Sampai itu ada teman-teman saya bercanda. Gue nyesel gak punya masalah sama lu. Enggak, cerita tadi bukan bohong. Demi Allah. Kan kayak bercanda tuh ya. Tetangga-tetangga pada datang tuh ya. Gue punya motor. Kalau emang tahu bakal diganti sama yang baru mak. Nih tolong tabrakin. Kan kayak apa ya. Kayak masa sih gitu. Tapi benar. Saya ngalamin tuh. Kenapa? Karena kita kasih bonus nih. Bermasalah-bermasalah kita berangkatin umroh. Begitu udah kelar nih. Kita begini, kita begitu, kita begini, kita begitu. Sampai teman-teman mendingan gue dulu masalah masih haji gitu. Iya bener, Masya Allah. Bagaimana Allah memutar balikan keadaan. Begitu kan sebaliknya gitu. Mudah-mudahan kita terus lurus gitu. Amin. Kalaupun belok-belok Allah ampunin lagi, Allah ampunin terus. Insya Allah. Terus bagaimana tadi dengan uang arisan? Udahlah, Allah punya 1000 cara.
Terus buat yang belum punya jodoh, ya. Ayo minta sama Allah terus. Minta sama Allah. Tadi itu ada Ustadz Selamat, Ustazah Nabila. Tengah-tengahnya ada Ansam. Salawat, ya Allah. Mudah-mudahan bisa punya suami kayak Ustadz Selamat. Sebaliknya para lelaki juga, ya Allah. Mudah-mudahan bisa punya istri hafidho kayak Ustazah Nabila. Hafidho, cakepah, cantikah. Salihah, qanitah. Wah. Allah kuasa enggak? Kuasa. Kuasa. Kita kan pernah kedatangan tamu ya. Namanya Ammar Bugis. Masih ingat ya? Masih? Itu istrinya Allahu Akbar. S2 Mesir. Cakep. Oh bisa tuh loh. Jadi istri Ammar Bugis. Itulah kuasa Allah. Lalu kenapa yang benar-benar ya merasa memang normal, ya nggak ada masalah begitu loh. Masalahnya Anda satu, Anda kehilangan kepercayaan diri. Susah tat, mertua pengennya saya bawain duit buat dia 25. Sampai budak loh, saya susah kawin kalau begini mah. Udah, Allah betul-betul bikin ente nggak punya sampai ente budak beneran. Jangan begitu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Jadi saya nggak boleh nikahin nih sampai saya bisa bawain duit 25. Ya begitu. Kalau ada 25 lu kemari dah. Sebab gue malu kalau nikahin anak gue tapi nggak pesta gimana gitu. Iya Pak. Saya boleh minta tolong. Apa? Termalam saya mau bangun malam. Apa hubungannya sama saya? Ya ada. Saya doa, Bapak doa. Besok saya mau sholat duha. Saya doa, Bapak doa. Siapa tahu bukan cuma 25, saya bisa bawain duit buat Bapak 250 juta. Iya. Gue juga datang sih di Istiqlal. Duduk di mana Pak? Ada di belakang kamu itu. Iya sih, bener juga. Iya dah. Ayo. Kita doa sama Allah. Doa ada nih. Calon mantu sama calon mertua. Adik saya tuh si Husnul. Kak. Bantu ya, bener nih. Iya beres. Jadi kakaknya Ustadz. Terus dia rasa banyak duit lagi. Beres sudah. Hitung punya hitung 140 juta. Kawin apaan sih sampai 140? Kita dulu cuman 500.000 kawin. Yang saya tulis di Instagram tuh beneran. Nasi uduk aja beres. Nah, Husnul tuh hari H. Saya kirim berita ke dia. Nol. Minta sama Allah aja ya. Kakak gak bisa bantu. Apa kata dia? Emang udah rasa-rasa sih. Ya dah, bismillah aja kak. Minta doanya. Subhanallah. Saya gak ikut-ikut tuh. Gak ikut-ikut. Pokoknya gak ikut. Tapi pas hari H. Pestanya nomor 1 Ji. Nomor 1 pestanya. Gedung, mentereng, wali kota datang. Pada waktu korban pertama saya dulu. Apaan tuh? Dulu waktu saya belum mapan dan belum. Penampakan. Rupanya semua berdoa tuh. Husnul sebagai calon mantu.
Dia merapat ke calon mertua, mertuanya juga orang saleh. Doa, mereka semua doa. Si mertua, calon mertua tidak minta rizki dari makhluk yang namanya calon mantu. Calon mantu pun tidak berharap kebaikan dari calon mertua untuk nah, semuanya mintanya sama Allah. Apa yang terjadi? Ada ketua Persija zaman dulu. Persija apa PSSI gitu. Lah itu ternyata teman baik bapaknya, teman baik calon mertua. Si Usnul nih, Ustadz Usnul. Kira-kira ngomong begini, Haj, sama mertuanya, mertuanya Usnul. Mau di mana bikinnya gitu. Ngomong-ngomong, apa kata dia? Udah di situ aja di kantor wali kota, ntar gue yang tanggung semuanya gitu. Pada saat itu dia jadi ketua Satpol PP apa gitu. Ditanggung semua. Bilang, Allahu Akbar. Keren. Siapa yang belum punya rumah? Udah sore ini jalan-jalan. Tunjuk aja, tunjuk. Nih. Lihat perumahan, langsung tunjuk. Dang. Kalau nggak punya ongkos, online aja. Minta brosurnya. Atau dalam keadaan handphone terbuka, bawa sholat. Bilang sama Allah, ya Allah aku pilih rumah yang ini. Tinggal tunjuk aja, Allah yang bayar. Beres. Kalau perlu rumah yang tidak ada bacaan dijualnya, lo ketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari siapa pak? Kagak nyari siapa-siapa, di rumah mau dijual enggak? Emang saya mau beli pak. Bukan main. Siapa yang belum punya mobil? Udah jalan showroom. Situ mah gitu sih, diajarin gak dijalanin. Dijalanin dong. Satu marketing showroom malah sekarang jadi wali santri. Satu marketing showroom sekarang jadi wali santri. Yang kemarin saya Instagramin tuh, itu wali santri. Ternyata dia wali santri. Dia juga baru ingat. Iya bener Tat. Saya tuh ketawa-ketawa ngedengar Ustadz kata dia gitu. Ya mudah-mudahan hadir nih orang. Hadir gak orangnya? Enggak ya? Saya ini kerja di showroom. Tapi betul gak pernah doa supaya bisa punya mobil. Coba, udah di TKP. Harusnya kan dia berpeluang. Makanya tuh yang saat ini menjadi OB. Ada yang jadi OB hari ini? Yang jadi pesuruh ada? Jadi di mana OB di mana? Di mana? Depok. Perusahaan apa itu? Ente kan pasti datangnya lebih dulu dong dari pimpinan. Lu dudukin itu. Setelah rapi-rapi, bersih-bersih, ente dudukin. Oh. Coba sih. Saya jajal. Gayanya gaya bos, coba. Kan main. Iya, salaman dong sama orang-orang, salaman. Iya seakan-akan ada tamu lu di situ dua. Itu mah salaman kondangan. Ini ada tamu nih dua, ente lagi nerima dia berdua. Coba kayak apa gayanya? Nih gua ajarin.
Perhatikan, perhatikan. Oh. Nggak bisa, pergi. Kayak gitu loh. Siapa namanya? Irfan. Irfan. Irfan seperti itu, Pak, ya. Bismillah, aku doain lo Haji Irfan. Kalma. Mas Mono itu dulu kalau nggak pernah dia mengimpikan sesuatu nggak bakal juga jadi Mas Mono. Mana Mas? Sini Mas Mon. Lagi ulang tahunnya dia. Yang ulang tahun ente apa si Opi? Makan-makan kita si Istiqlal ya. Pokoknya habis ini kita serbu ABMM, gak usah bayar. Izin, maafkan kiri. Ceritain Mas Mon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dulu saya pernah punya cita-cita, saya tinggal di kampung, SD, SMA di kampung. Cita-cita saya simpel, ingin membahagiakan saya punya orang tua dan saudara saya. Karena saya disekolahkan paling tinggi sampai SMA dibanding dengan kakak adik saya yang hanya lulusan SD saat itu. Cita-cita saya apa? Ingin kerja di kantor. Di kantor. Ternyata Allah kabulkan tuh. Saya kerja di kantor menjadi seorang office boy. Doanya nggak lengkap saat itu, Ustaz. Harusnya kerja di kantor tapi jadi direktur atau komisaris. Iya, ini asli Irfan. Ini asli, ini iya. Office boy betul. Apa saya harus bersumpah dulu? Asli, saya office boy dan saya nggak pernah malu menyampaikan hal tersebut. Bikin teh, makanan, disuruh-suruh orang. Dan itu bukan aib. Dan saya hijrah ke Jakarta, lagi-lagi tanpa rekomendasi teman untuk menjadi seorang office boy tersebut. Saya tidak bisa bekerja di sebuah perusahaan konsultan tersebut yang tugasnya adalah nyapu, ngepel, nyuci piring, antar-antar surat. Dan ada kelebihan di sana, saya menerima telepon. Suatu saat bos saya bilang, "Nok, bilangin saya nggak ada." Wah, saya bingung dong, bosnya ada kok harus bilangnya nggak ada. Jadi nggak nyaman saya. Suatu saat bos saya juga, "Maaf, ini bagian dari syiar, bos saya tidak tidak puasa Ramadan saat itu." Yang lucunya adalah waktu saya menyajikan kopi, beliau bilang, "Nok, sorry ya, saya nggak puasa." Saya pikir, loh kok minta maafnya ke saya? Dan seperti yang Ustaz sampaikan tadi, sebelum datang membersihkan mejanya, saya juga duduk seperti tadi saat Dan saya ini rasakan, Mas Mono dulu belum mengenal saya. belum. Artinya ilmu ini ilmu umum. Betul. Dan mungkin teman-teman saat ini kalau menjadi seorang pengusaha mudah ya, banyak seminar, ada motivasi, ada buku-buku motivasi, banyak mentor pastinya, dan saya benar-benar otodidak. Punya mimpi yang muluk-muluk pun tidak pernah terbersit di pikiran saya. Cita-cita saya adalah simpel, ingin membahagiakan saya punya orang tua dan saudara. Dan alhamdulillah atas izin Allah, Allah dikasih kemudahan, saya bisa seperti sekarang, punya usaha dan punya karyawan juga, dan kita semuanya dikasih kesempatan yang sama. Yang miskin, yang kaya, seorang pengusaha, seorang ustadz, bahkan presiden pun, yaitu sama, yaitu sehari 24 jam. Lalu apa yang membedakan dari semuanya itu? Yaitu adalah tentang visi misi hidup kita, cita-cita kita, target hidup kita mau seperti apa. Dan saat itu ujian banyak sekali, Ustaz. Saya tidak pernah punya mentor, guru spiritual, benar-benar otodidak. Ujian banyak sekali. Di Jakarta saya dorong gerobak. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat patung pancoran? Halo? Pernah lihat patung pancoran? Itu kalau malam patungnya turun. Pipis di pojokan. Saya pernah dagang gorengan di bawahnya patung pancoran tersebut. Dan saya jujur malu sebenarnya. Orang tua saya malu, disekolahkan paling tinggi sampai SMA di Jakarta cuma dagang gorengan. Udah balik lagi aja ke kampung Madiun sana. Tapi niat saya adalah ingin membahagiakan orang tua. Belum ada bukti bahwa nantinya saya bisa sukses. Belum ada bukti bahwa nantinya saya bisa membahagiakan mereka.
tapi saya punya dendam pribadi, saya harus bisa, saya harus mampu. Karena apa? Motivasi yang paling bagus adalah dari kita sendiri, bukan orang lain. Ya, karena apa? Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kalau kaumnya tidak merubah nasibnya sendiri. Dan Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, saya tidak pernah malu bahwa saya tidur pakai alas kardus saat itu, yang hanya ukuran 2,5 kali 3 meter saja. Di saat saya dagang gorengan, jam 3 pagi saya harus sudah ke pasar untuk belanja pisang. Jam 4 saya harus menyalakan kompor bersama istri saya, saat itu dagang nasi uduk juga, dengan ukuran 2,5 kali 3 meter tersebut. Dan saya sering juga diusir oleh tetangga yang keberisikan dengan kompor gas saya. Kadang saya harus nunggu sholat subuh berjamaah dulu, baru saya nyalakan kompor yang memang berisik seperti kompor pecel lele yang pakai minyak tanah seperti itu. Terus, hidup ini adalah proses, dan saya selalu menikmati yang namanya proses itu. Saya tidak pernah malu, kunci saya terus ingin membahagiakan punya orang tua. Dan bahkan pernah ada kisah Ustadz, ibu saya pengen melihat anaknya yang dulu disekolahkan paling tinggi, kerja di kantor, Sabtu, Ahad libur, kerja di kantor kan enak kan, baju masuk, celana munjuk. Pasti nggak ngerti ini Ustadz nih ya. Yang orang Jawa ketawa boleh. Baju masuk, celana munjuk. Nanti Japrian nama saya Ustaz. Enak, minum tinggal mencet, tidur di ruangan AC, nikmat. Makan juga prasmanan di sana. Suatu saat pengen ngelihat anaknya silaturahim ke Jakarta naik kereta ekonomi, jauh-jauh dari Madiun, turun di Jatinegara. Saya kos di Hek saat itu di Jakarta Timur, melihat ada sisa gorengan yang nggak laku. Apa yang terjadi saat itu? Mbok saya marah dengan amat sangat. Ternyata anak saya yang saya sekolahkan paling tinggi cuma dagang gorengan. Dan apa yang saya lakukan saat itu? Nggak ada. Saya takut. Takut mbok yang lagi marah saat itu, takut mbok akan keluar kata-kata yang akhirnya akan nyumpahin saya. Saya nggak mau kualat saat itu. Saya belum ada bukti bahwa nantinya saya bisa membahagiakan si mbok. Kembali lagi, saya punya mimpi ingin membahagiakan keluarga. Motivasi itu, niat itu terus saya jaga sampai sekarang. Bahkan kalau sekarang alhamdulillah atas izin Allah, Simbok sudah saya berangkatkan haji. Maaf ini bagian dari syiar. Untuk umroh juga lewat Dagu Travel juga ada fasilitasnya. Dan Mbok sudah saya bangunkan rumah. Kemarin juga saya transfer uang biarpun tidak minta. Kemarin juga baru datang dari Jakarta. Dan waktu saya menjadi seorang office boy tersebut, Ustadz, ini yang gak kalah penting, saya setiap lebaran tidak pernah bisa pulang. Saya di Jakarta jagain rumah teman kerja saya. Setiap takbir berkumandang saya selalu nangis. Kenapa? Saya tidak pernah bisa pulang. Saya tidak punya tabungan. Dikasih libur dari kantor, waktunya mepet, semakin mepet biayanya semakin besar. Saya belum bisa membahagiakan punya orang tua, saudara saya, ponakan saya malu saat itu. Apalagi di saat bapak saya sakit, sampai bapak saya meninggal, saya nggak bisa pulang. Dan saya tidak tahu bapak saya dimakamkan. Dan bersyukurlah para jamaah sekalian, yang masih punya orang tua lengkap, bahagiakan mereka. Bahagiakan mereka, dan di sini juga ada SMS saya, tadi si Mbok telepon saya balas, Mbok, aku lagi ngaji neng Istiqlal karo Ustadz Yusuf Mansur. Mongko tak telepon balik. Saya nggak mungkin ngangkat tadi. Saya sampaikan di sini. Tak SMS. Jadi tolong, mumpung masih kita dikasih panjang umur, kasih kesempatan bahagiakan mereka. Kenapa? Karena ridho Allah tergantung dari orang tua. Baik, intinya ini contoh nyata buat Irfan dan buat siapapun. Ini office boy betul, office boy sungguhan. Dan akhirnya kemudian Allah, tergantung ya dari sisi mana. Mudah-mudahan beliau bukan cuman hartanya, tapi sisi spiritualitasnya, imannya memang bertambah. Kita doakan mudah-mudahan Mas Mono dan semua keluarganya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mintain doa dari Simbok buat semua jamaah. Siap, dengan senang hati. Siap. Yang ulang tahun siapa hari? Saya 28 Agustus. Saya lahir tanggal 28 Agustus bulan 8, tanggal 28 bulan 8, anak nomor 8, rumah nomor 80 jam 8 pagi, Ustaz. Boleh ditulis nih ujian keluar ini.
Instagram saya @masmono08. Alah. Tetap promo. Ya, kunci dari segalanya adalah belajar dan silaturahim. Saya senang belajar. Demikian, belajar dengan siapapun, dengan banyak guru dan tokoh. Dan alhamdulillah dengan Allah kasih kesempatan saya seperti sekarang ini, saya manfaatkan usaha saya adalah bagian dari ladang dakwah saya. Saya dengan punya karyawan, dengan program-program Spiral Company, dengan Pak Budi juga, dengan Mas Jody, dengan teman-teman kita juga punya komunitas. Kemarin kita juga bikin workshop juga, yaitu melibatkan Allah dalam usaha. Jadi bisnis bukan sekedar untung rugi, sepi rame, gagal atau sukses, tapi tentang surga dan neraka. Allah ridho nggak sih dengan usaha kita? Begitu, Ustaz. Baik, terima kasih Mas Mon. Matur nuwun, Ustaz. Sama-sama. Baik, kita sekarang siap-siap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.